wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Jabal Ulum Channel dimanapun berada, malam ini kita akan membahas podcast khusus yang berkaitan dengan seputaran hukum fikih. Yang kita angkat tema malam ini, hukum memakai cadar ataupun nikab menurut mazhab 4. Nah, di sini kita sudah mengundang narasumber kita, yaitu Walid Azhar selaku pimpinan Daya Jabal Ulum. Apa kabar, Walid? Alhamdulillah sehat. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, podcast khusus ini kita angkat tema yang berkaitan dengan hukum memakai cadar menurut mazhab 4. Ini bagaimana, Walid, penjelasannya? Dalam bahasa Arab, cadar diterjemahkan dengan niqab. Niqab berarti pakaian yang menutupi wajah seseorang. Dengan demikian, pembahasan soal hukum memakai cadar tidak bisa lepas daripada pembahasan soal batasan aurat perempuan, terutama terkait dengan wajah atau muka. Maka di sini para ulama berbeda pendapat soal status wajah perempuan, apakah termasuk aurat atau tidak. Ini beda pendapat ulama. Pendapat pertama, mayoritas ulama, ini meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, dan juga ulama mazhab Hambali. Mereka menyatakan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi. Bahkan Syekh Al-Maghinani dari mazhab Hanafi berkata, keseluruhan badan perempuan merdeka adalah aurat, kecuali wajahnya dan juga kedua telapak tangannya. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Al-Hidayah, syarah daripada Al-Bidayah, kalau nggak salah halaman 285 juz 1. Di situ disebutkan oleh Syekh Ali Abu Bakar Al-Maghinani. Juga senada dengan itu, Syekh Ali pun menjazamkan daripada Syekh Ibnu Khal Al-Baji dari mazhab Maliki menuturkan, wajamul mar'ati auratun illa wajaha wa kaffai, dan keseluruhan badan perempuan adalah aurat kecuali wajahnya dan juga kecuali dua telapak tangannya perempuan. Nah, ini daripada kalangan mazhab Maliki, juga tadi mazhab Hanafi. Kemudian dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, yaitu yang dikatakan oleh Syekh Imam Nawawi, wa ammal mar'atu fa in kanat hurratu fa jami'u badaniha auratun illa wajha wal kaffain. Adapun kata beliau, kata Imam Nawawi, perempuan jika merdeka maka seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini disebutkan oleh beliau Imam Nawawi dalam Raudhatul Talibin juz 1 halaman 104. Sedangkan Syekh Ibnu Qudamah Al-Hambali menyebutkan, nah ini dari kalangan mazhab Hambali, beliau mengatakan wal mar'atu kulliha auratun illal wajhi wa fil kaffain, dan seluruh tubuh perempuan aurat kecuali wajah. Sedangkan terkait kedua telapak tangan terdapat dua riwayat, yaitu riwayat ini ada yang mengatakan aurat ataupun ada juga yang mengatakan tidak aurat. Itu pendapat yang pertama. Tadi pendapat dari kalangan mazhab, baik mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, dan juga sebagian besar ulama mazhab kalangan Syafi'i. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, sebagian ulama mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Syafi'i yang lain, yang menyatakan bahwa wajah perempuan termasuk aurat.
maka wajib ditutupi. Ini pernah ditulis oleh Syekh Syarqawi, Asy-Syaikh Syarqawi ada Tuhfatul Tulab, di mana beliau menyebutkan amma auratuha farisalah binisbati lin nazril ajnabi ilaiha fajami'u badaniha hatta al-wajhi wal kaffain. Adapun kata beliau, aurat perempuan di luar salat dari sisi pandangan lain terhadap dirinya adalah seluruh badan, sampai wajah dan dua telapak tangan. Itu menurut Syekh Imam Syarqawi di dalam kitabnya yaitu Tuhfatul Tulab. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, dan juga sebagian ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Maliki menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar dan sejenisnya. Sedangkan sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang lainnya menyatakan bahwa wajah termasuk aurat sehingga wajib ditutup. Meski demikian, terkait hukum memakai cadar, para ulama memberikan perincian sebagai berikut. Di antara lain yaitu para ulama mazhab 4 bersepakat perempuan yang sedang melakukan ihram dilarang bahkan diharamkan memakai cadar. Jika ia tetap memakai cadar tanpa ada kebutuhan mendesak, maka wajib ia membayar denda. Karena mereka itu berpedoman pada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda, dan seseorang wanita yang berihram itu tidak boleh memakai cadar dan juga tidak boleh memakai kaos. Itu penjelasan daripada 4 mazhab tentang mengenai pemakaian cadar terhadap perempuan. Ini sangat menarik Walid ya. Dari penjelasan Walid tadi menyangkut dengan hukum memakai cadar ataupun nikab menurut mazhab yang 4. Dengan berbeda pendapat dari 4 mazhab yang Walid sebutkan tadi, ada Maliki, Hambali, kemudian Syafi'i, dan satu lagi Ahmad bin Hanbal. Nah, ini sangat menarik Walid. Kalau kita lihat saat ini kan sedang tren Walid, orang memakai nikah. Maka kalau kita lihat ada sebahagian orang yang melakukan pernikahan Walid, tetap memakai cadar. Bagaimana hukumnya menurut pandangan mazhab tadi? Ataupun ada referensinya Walid? Ini kita berpijak pada mazhab kita itu mazhab Syafi'i. Di dalam kalangan mazhab Syafi'i pun tentang memakai cadar saat akad nikah itu berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar saat akad nikah. Ada sekelompok ulama berkata, di mana dalam pernikahan perempuan yang memakai cadar itu tidak sah, kecuali jika kedua saksi mengetahuinya, baik nama, nasab atau gambarnya perempuan itu. Saya ingat ada disebutnya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, itu bisa kita tengok nanti ibaratnya. Di sini pun sebagian ulama lain tidak mencaratkan kedua saksi harus melihat wajah perempuan tadi saat akan nikah. Nah, itu ada ulama yang mengatakan juga. Itu bahkan disebutkan di dalam kitab Hawashi Asy-Syarwani dan kitab Tuhfah juga, yaitu daripada Tuhfatul Minhaj. Di situ disebutkan ada ibaratnya tidak disyaratkan kedua saksi melihat wajah perempuan untuk keabsahan pernikahan. Jadi itu kontroversi. Maka sah-sah saja apabila wanita akad nikah memakai cadar asal dua saksi itu mengetahui siapa wanita itu, namanya dan bagaimana rupanya. Itu satu pendapat. Pendapat lain tidak perlu oleh kedua saksi untuk melihat wajah perempuan itu, tidak perlu. Itu dari sisi pemakaian cadar dalam akad nikah. Ini satu lagi Walid yang kita angkat sebuah yang sedang booming ya, karena katanya mayoritas di Timur Tengah kan sering memakai cadar dan nikah. Ada sebagian orang yang mengklaim bahwa
perempuan yang memakai nikab itu adalah sebuah ekstrim ataupun semacam dianggap diasingkan lah kalau di Arab Saudi. Iya. Bagaimana pendapat oleh, karena ini kan berkaitan dengan zaman moderat saat ini? Sebenarnya klaim itu klaim yang salah, karena memakai cadar memang salah satu sebagaimana kita bahaskan tadi adalah bentuk daripada anjuran agama. Sehingga di situ pun khilaf ulama, ada juga yang mewajibkan cadar, ada juga yang tidak. Maka ketika ada orang komplain bahwa cadar itu ini itu bahkan yang cukup ekstrim, bukan orang yang pakai cadar itu Radikal ya. Radikal. Nah, ini sangat tidak logis. Oh, ada juga orang yang memakai cadar itu ada yang bawa misalnya itu senjata dan sebagainya. Jika itu sebenarnya bukan persoalan cadar, hanya itu oknum-oknum yang ingin merusak tentang cadar, artinya tentang hukum Islam. Terima kasih Walid atas kesediaan waktunya, bahwa sahabat Jabal Ulum Channel dimanapun berada, kita sudah membahas tadi topik yang berkaitan hukum memakai cadar menurut mazhab yang 4. Dapat kita simpulkan bahwa para ulama yang bersilang pendapat dari mazhab 4 tadi yang disebutkan, hukum memakai cadar itu dalam kondisi normal, artinya dalam kondisi biasa, bahwa mayoritas ulama membolehkan. Ada juga sebahagian ulama menghukuminya sunnah, dan juga sebagian ulama menghukuminya bahwa memakai cadar itu wajib. Maka dengan demikian keberagaman pendapat ulama ini bisa membuat kita semakin moderat, semakin kita menghargai toleransi sesama kelompok lain. Jangan kita menyalahkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya sebagai pemandu, dan juga terima kasih banyak atas waktunya Walid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.